ya. Nah, 4 jam sekali bisa diganti ya. Nah, terus dicuci. Dulu saya pakai ginian nggak apa-apa kok. Ya ada yang besar, ada yang panty liner kalau dari kain boleh tiap hari, tapi kalau yang dari plastik nggak boleh ya. Ya ini kalau sudah ada gumpalan di permukaan pembalut, itu pakai panty liner ya. Jangan pakai panty liner dari yang bukan kain. Kalau kain boleh tiap hari loh. Atau kalau yang misalnya untuk ibu-ibu yang sudah menopause nanti udah nggak haid lagi, itu lebih baik bawa ganti baju dalam. Potong pendek bulu daerah intim sebaiknya tidak dicukur ya tadi ya. Jadi dipotong pendek, dicukur nggak apa-apa ya, dikasih busa tadi sabun wajah, terus dibusain di situ, terus dicukur pakai cukuran yang buat perempuan itu ada ya. Hari pertama haid ya, supaya nanti lebih ini kan Rasulullah menganjurkan untuk 40 hari sekali ya. Ini dia. Jadi kanker serviks sekarang pembunuh nomor 1 wanita Indonesia. 80% disebabkan oleh zina. Kenapa? Sekarang anak muda udah zina. Minta maaf ya, saya baru 2 hari nih, baru seminggu ini 2 minggu praktek ya, karena baru bisa divaksin ya. Itu ternyata ada baru seminggu aja udah 2 yang anak muda, yang perempuan juga iya berzina ya, udah kena penyakit kelamin. Padahal masih mahasiswa ya, masih baru tingkat 1 atau tingkat 2 tuh kemarin yang laki-laki juga iya. Hati-hati sekali ya ini. Jadi bisa kalau terlalu muda berhubungan berhubungan seks ya, berzina itu bisa kena tadi kanker serviks atau suaminya yang berzina ya. Jadi insya Allah jangan pokoknya ya. Ibu-ibu yang punya anak perempuan tolong dong bicara dengan anaknya ya, ini penting sekali. Nah, tolong tadi imunisasi kanker serviks kalau memang dia udah nggak ada, tidak setelah sudah menikah, pap smear setahun sekali, kemudian setahun sekali, iya setahun sekali ya. Kemudian kalau hasilnya baik, negatif, terus imunisasi ya. Sekarang ini ya, untuk mencegah yang tadi yang 20% yang setelah usia 50 bisa kena kanker serviks tanpa berzina bisa. Ya gitu ya, tidak merokok. Nah, ini minum, udah apalagi ya. Yang penting sih itu. Hasil payudara juga harus diperiksa ya. Tiap bulan 5 hari setelah bersih haid misalnya ya, 3 hari setelah bersih haid itu kita periksa ada benjol nggak ya, yang ada terus gitu ya, dilihat. Buat adik-adik yang belum nikah, kalau misalnya ada berasa gini bilang sama ibunya ya, dibawa ke dokter spesialis radiologi nanti dilihat di USG biasanya ya. Oke. Jadi jangan banyak makanan yang itu ya, mie instan, yang makan mecin segala-segala ya, mungkin seminggu sekali boleh, jangan tiap hari ya. Jangan stres, jangan satu lagi, jangan begadang ya. Ini penting sekali, banyak makan buah-buahan, sayuran segar, dan minum air putih. Nah, ini untuk pemeriksaan pranikah tuh harus diperiksa, jangan lupa kita harus periksa. Periksaan kejiwaan MMPI. Wah, ini baru lagi dapatnya saya. Seorang muslimah ya, baru menikah. Soleh nih suaminya kelihatannya gitu. Udah 4 bulan, ini baru nih, kasus baru ya. Baru minggu lalu. 4 bulan nikah, 3 bulan. Loh kok dia kena herpes kelamin ya? Nah, loh ya. Herpes kelaminnya sampai nggak bisa jalan ya, sampai bengkak-bengkak, bernanah, luka-luka daerahnya. Diperiksa labnya positif. Nah, udah deh rame, berantem lah ya. Berarti kemungkinan besar yang laki-lakinya suaminya dulu pernah zina. Nah, itu dia tidur tuh ininya. Nah, ini penting sekali nanti makanya kita pemeriksaan sebelum menikah. Ya. Nggak bisa. Perempuan kita kalau boleh kalau punya kucing banyak atau sering makan panggang-panggangan, daging panggang, ayam panggang itu diperiksa toksoplasma juga ya. Nah, HIV, sifilis ini penting ya, VDRL, TPHA, sama herpes kelamin harus diperiksa ya. Kita dan calon suami ya. Anak mantu saya waktu mau nikah periksa, oke? Ya. Nih ya, jangan lupa ya. Ini juga proses ta'aruf, formulir ta'aruf ada ya. Ini kalau yang belum menikah.
Semua nanti pokoknya dikasih tahu kekurangan, kelebihan ya dan lain-lain ini nanti ya, aib besar kalau udah beres, nggak ada apa-apa, nggak ada bekasnya, nggak apa-apa ya. Perjanjian pranikah ini juga kalau bisa nih ya. Karena kita nih pernikahan intinya suami istri, nanti anak-anak pergi punya kehidupan sendiri kayak saya sama suami. Udah tinggal berdua nih di rumah sama kucing 5. Ya, anak-anak udah menikah semua. Jadi kita harus cari yang sekufu ya. Nah, ini dia. Sekufu itu bukan masalahnya sama kekayaannya. Itu bukan begitu sekufu ya. Kita yang benar-benar ya kalau jelas, kalau yang baik-baiknya jadi makanya ditulis harus yang baik-baiknya. Misalnya tidurnya ngorok, ya nggak apa-apa. Tetap mau bekerja atau nggak boleh kerja istrinya itu tutup pokoknya tetap ditulis ya. Kayak saya tidak bersedia di poligami. Saya tulis waktu mau nikah karena trauma. Orang tua bercerai karena poligami tidak adil. Ya, saya nggak mau, nggak apa-apa. Bukan anti poligami, bukan. Tapi saya tidak bersedia. Itu nggak apa-apa dong. Boleh. Tidak bersedia dibentak dan KDRT. Ya, itu ditulis. Alhamdulillah udah nikah 32 tahun belum pernah dibentak sekalipun sama suami saya yang mengamalkan lelaki terbaik di antara kamu yang paling baik terhadap istrinya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi ini penting sekali. Jadi kita cari yang sekufu gitu, yang suka jalan-jalan, misalnya sukanya traveling kayak kami keluarga suka senang sekali traveling, jalan ke seluruh Indonesia ya. Kalau ada waktu kita pergi jelajah Indonesia ya. Udah kemana-mana, Raja Ampat, udah segala macam gitu. Jadi kita sederhana semuanya, tapi kita suka sekali traveling ya, melihat Masya Allah keindahan ciptaan Allah itu lah. Kalau misalnya suaminya nggak suka ya repot nih nanti ya gitu. Untuk ibu-ibu yang udah menikah juga ini penting. Nah ini nanti kalau udah menikah tadi ya, komunikasi ini penting antara suami istri dengan anak, ini penting sekali komunikasi. Dan jangan nuduh, jangan labeling ya. Susah banget sih dibilangin, nggak, jangan ya. Nah, jadi semuanya kita mendidik anak itu supaya anak imun bukan steril. Oke. Yang barangkali ini ada kalau perlu pendampingan, ini ada pendampingan ya. Ini di sini udah ada ya. Terus kalau misalnya ini gratis ya, kalau ada misalnya ada yang kecanduan nonton porno misalnya. Ada ini kemarin kejadian ya. Anaknya di asrama beragama perempuan, gurunya yang WA saya, ustazahnya. Ternyata kepergok dia lesbian ya. Nah, ini. Jangan terus orang tuanya dihubungin nggak bisa padahal mau didampingi gratis. Jangan malu, nggak apa-apa. Nah, bukan jangan ini mau didampingin supaya bisa kok insya Allah. Kan namanya orang namanya juga ada yang misalnya salah jalan itu. Tapi jangan dibuang ya. Begini. Baik, Kira Dok, begitu. waktunya Ya, 15 menit, Dok. Cukup. sudah ya. Nah, Ya. jadi itu dulu deh barangkali ya. Ini juga pas habis nih. Baik, Dok. Cukup. Jazakillah khair atas prolognya, Dok. Iya. Ya. Baik, ibu-ibu dan remaja putri yang dirahmati Allah, tadi sudah diberikan prolog dari Dr. Inong. Kemudian kita lanjutkan dengan sisi yang memang utama dari acara kita adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lampau. Gimana nih, Dok, enaknya teknisnya ya, Dok ya, menjawab pertanyaan yang kemarin dahulu atau kita buka untuk yang hadir saat ini bertanya langsung atau kita menyelesaikan yang lalu nih, Dok, enaknya, Dok? Yang lalu dulu mungkin 3, nanti baru ya. Mohon nanti untuk dijawab sesingkat-singkat mungkin ya, Dok ya, karena pertanyaannya banyak. Saya berharap ini pertanyaan terpuaskan dijawab semua nih, Dok. Jadi nggak ada PR lagi buat kami nih, Dok. Ya, baik, insya Allah. Ya, baik. 3 pertanyaan atau satu-satu dulu nih, Dok? Satu pertanyaan dijawab. Satu-satu ya langsung jawab. Ya, namanya juga nenek-nenek ya. Baik, Dok. Ya, baik Ibu-ibu, kita mulai dengan pertanyaan yang lalu ya. Mungkin nanti ada bisa disimpulkan, mungkin ada yang kalau bertanya baru sudah dalam rangkuman ini ya. Baik, pertanyaan pertama ya, Dok ya. Assalamualaikum, Dok. Apakah benar hamil di atas 35 tahun itu beresiko?
Jika benar, risiko seperti apa yang bisa timbul? Nah, terima kasih dok. Mungkin ini dari Dewi Arum Rarasati. Mudah-mudahan hadir pada malam ini bisa menjawab pertanyaannya beliau. Silakan dok. Iya, iya, Bismillah. Ya, Kak Arum, jadi kalau bisa sih hamil itu di bawah umur 35. Tapi kalau saat ini misalnya dapat jodohnya baru umur 36, nggak apa-apa. Sampai umur 40 ya, nggak apa-apa. Ya. Apa? Nah, kita khawatir adalah sel telurnya udah tidak baik. Oh, Jadi begitu. nanti akhirnya cacat. Terus untuk bapak-bapaknya juga laki-laki kalau bisa anak terakhir usia 37 bapaknya. Oh, gitu. Kalau bisa. Kenapa? Karena nanti untuk misalnya udah pensiun dan lain-lain ya. Kan zaman seperti sekarang nih ya kita jadi gitu. Jangan lupa ya KB itu niatnya kalau kita orang muslim bukan untuk membatasi jumlah anak, tetapi untuk menjarakkan kelahiran. Nggak boleh ya, saya mau anak 3 aja, nggak boleh. Oke? Mahal nih sekolah, nggak boleh ya. Tapi saya mau jarakin misalnya anak sama anak 6 tahun supaya pendidikannya baik. Nggak apa-apa insya Allah. Dengan KB yang tadi ya, KB-nya kan ada yang diperbolehkan oleh agama apa aja. Nanti saya share juga deh ke panitia ya biar di-share ya. Udah belum waktu itu? Belum ya? Belum, Dok. Udah, KB. Nanti saya ini ya share ya. Yang baru-baru nanti ada kan KB ada 5 macam. Tapi ini kita jawab dulu. Jadi yang tadi pokoknya kalau bisa di bawah 35 nggak apa-apa. Tapi teman saya menikah umur 41 dapat jodohnya. 41 tahun, umur 43 melahirkan. Masya Allah, 1 anaknya Alhamdulillah. Normal, cerdas, ya Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, nggak apa-apa. Baik dok, pertanyaan kedua. Untuk jenis penyakit apa saja dok yang tumbuh dalam rahim perempuan dan penyakit rahim yang jenis apa yang bisa menyebabkan sulit mendapatkan keturunan, bahkan sampai tidak bisa mendapat keturunan. Ini dari penanya Maharani Indah dari UIN. Apa tuh dok kira-kira dok? Itu biasanya yang di dalam rahim itu tadi ya, apa tuh, bentar ya. Di dalam rahim itu kita penyakit miom ya, misalnya ya. Kita miom ya, miom tuh kayak ada benjolan di dalam rahim. Bentar ya, sambil saya ini. Jadinya bayinya nggak bisa tidur di situ gitu loh. Kalau yang tadinya bisa tempat bobonya di situ, tapi nggak bisa karena benjolan yang menonjol ke di dalam rahim. Jadinya bayinya kegugur ya. Itu penyakit itu. Yang utama sih kalau yang di dalam rahim ya. Tapi ada juga misalnya sel telurnya jadi nggak, nah ini nih miom ya, miom oter ini. Oke, kelihatan ya? Oke, Kelihatan dok? kelihatan nih. Ya kelihatan. Terlihat ya. Nih dia tuh. Yang khawatir ini yang submukosum nih. Submukosum tuh masuk ke dalam rahim gitu lah. Jadi kan tempat tidurnya bayi kan kemarin saya udah kasih lihat apokat. Jadi rahim kita tuh kayak apokat gitu loh. Nanti bakal ada bayi di dalamnya ya kan seperti apokat rahim kita. Kalau misalnya apa? Itu kalau misalnya dia di dalam apokatnya yang harusnya tidurnya bayi tapi ada benjolnya ya akhirnya jadi nggak bisa ya gitu. Oke ya, barangkali udah Baik dok. sudah terjawab ya. Ya. Kalau yang di dalam rahim ya, kalau di luar rahim ya, kalau sel telurnya misalnya ada kista. Kista itu apaan sih? Kista itu di indung telur ya, yang 2 di kanan dan kiri itu yang produksi setiap bulan produksi telur. Kita tuh perempuan ada habisnya produksi telur. Telur yang buat bibit bayi ya. Nanti ketemu sperma jadi anak. Kalau telurnya tadi, sel telurnya tadi itu jelek, atau ada jadi tempat bikinnya itu jadi menggelembung isi air namanya kista ya. Atau nauzubillah min dzalik ada kanker. Nah, tapi ada artis kita tuh dulu Syahnas Haq, adiknya Marisa Haq itu dianya tuh yang sebelah itu indung telurnya kanker loh. Diangkat segala macam tapi yang satunya lagi normal. Anaknya 3, Masya Allah. Ya. Yang penting jangan terlambat, please. Kalau misalnya apa gejalanya kalau ada yang kayak gini? Biasanya haidnya sangat sakit ya sampai pingsan-pingsan. Itu bilang ya, yang belum nikah jangan ditunda, nanti aja habis nikah jangan.
ya. Segera periksa, pokoknya kalau ada haidnya sakit sekali misalnya, kok nyeri perut bawah, udah nggak bisa lagi sampai pingsan begitu haid. Langsung periksa ke dokter spesialis kandungan kalau yang di situ, supaya nanti di USG dari luar. Gitu, Oh ya. gitu. Baik, baik. Oke. Oke, Dok. Heeh. Kemudian dari Andika Ini Puspita nih, Dok. iya, ini saya presentasi saya biarin aja ya, nanti kalau ada bisa Ya, lihat gambarnya jadi kalau baik. ada ya. Ini bertanya dari Andika Puspita, Dok. Untuk pasmir setahun sekali, tadi sudah dijelaskan oleh dokter ya. Tapi Betul. untuk Iya, ya, betul. untuk selanjutnya, Dok, pilih pasmir biasa atau ambil paket pasmir yang lengkap jika umurnya sudah di atas 35 tahun nih, Dok. Kalau memang pasmir ada yang lengkap, ada yang Papsmir biasa ya? lengkap. Sepertinya biasa ya, Enggak hanya sih, satu jenis biasanya bukan? sih kalau Satu jenis. IVA. Oh gitu. Kalau yang gratis tuh IVA, yang ya. Oh IVA IVA ya? itu Oke. Berarti itu itu yang sudah termasuk lengkap gratis. ya, Dok ya? Oke. Kalau yang mau ya Papsmir, kalau yang lengkap sekali udah. Oh ya. Nah, kalau IVA itu nggak terlalu detail ya, tapi udah cukup gitu kalau yang buat rutin. Kalau ada apa-apa IVA-nya ya Papsmir nanti dikirim ke dokter kandungan. IVA bisa dikerjakan oleh tenaga nakes bidan ya. Di puskesmas gratis ya. Indonesia itu Masya Allah termasuk yang sangat-sangat memperhatikan kesehatannya warganya loh. Itu di Amerika, seperti di Amerika itu sekarang kebingungan karena sifilis naik karena banyak LGBT ya, perilaku yang lewat dubur ya, itu bahkan kena kalau dia punya istri juga itu pada kena ya. Tapi di Indonesia itu sekarang semua wanita hamil harus periksa sifilis ya. Jadi Indonesia sedang eliminasi 3 penyakit ya. Karena apa? Anak bisa cacat apa ya? Sifilis, HIV, makanya mau nikah diperiksa sama hepatitis ya. Nah itu, ini penting nih, hepatitis. Karena anak bisa cacat kalau 3 penyakit ini di Indonesia lagi keren banget deh. Pokoknya udah diperiksa sampai pemeriksaan pap smear itu gratis. Sekarang saat ini yang bikin meninggal wanita Indonesia penyakit apa? Adalah kanker serviks. Tapi sebenarnya kita prihatin sebagai para dokter. Kenapa prihatin? Karena berarti Indonesia darurat zina. Oke? Yang perempuannya nggak berzina, tapi pasangan yang berzina. Atau masih muda mereka sudah melakukan zina. Dan saya menghadapi sehari-hari saat ini. Tolong para ibu bicara dengan anaknya. Jangan galak-galak kalau sama anak, dengerin ya. Ibu, tolong Bu. Punya waktu seminggu sekali untuk satu anak. Jangan lupa ngobrol berdua. Jangan disamain, jangan dibandingin. Anak perempuan, misalnya punya anak perempuan 3. Kok kamu ini ya, kok kamu hitam ya? Kakakmu putih, emang kenapa kalau hitam putih? So what gitu loh. Kok kamu nggak kayak kakak kamu? Kakak kamu tuh tahu nggak ranking 1 terus. Emangnya kenapa? Kenapa kamu nggak masuk IPA? Nah loh. Akhirnya anaknya, ya. Tolong ya, ini darurat zina sekarang Indonesia. Soalnya pembunuh nomor 1 wanita Indonesia adalah kanker serviks saat ini. Jadi tolong ibu-ibu pokoknya periksa aja ya. Biasanya sih kalau insya Allah kalau nggak zina itu nggak kena kanker ya serviks itu. Suaminya nggak zina ya. Kita sih insya Allah nggak ada yang zina. Tapi kalau suaminya nggak zina, insya Allah nggak kena. Kecuali 20% nanti ada bisa terjadi kanker serviks tanpa zina apapun di atas usia 50. Itu bisa karena ya kayak kanker lainnya lah. Misalnya gaya hidupnya nggak sehat, makanan nggak sehat, stres, begadang ya. Gaya hidup yang nggak sehat ya. Gitu. PR Ini penting ya. banget, penting sekali ya. Tolong Ahwat pap smear ya. Ya. Itu setahun sekali tadi ya, Dok ya? Saya bicara di gereja Katolik loh, diundang sama sana. Mereka itu benar-benar loh buat kesehatannya itu benar-benar. Ama mereka tuh saya sampai malu. Kenapa? Sampah itu benar-benar ya. Mereka benar-benar sampah plastik semua pokoknya didaur ulang. Ya, Salimah juga kan kalau nggak salah punya ya rumah sampah ya, tolong dong. Sama tadi ya yang pembalut wanita itu kita mulai yuk, yang dari kain mungkin dimulai dari Salimah. Bisa, ya. Bismillah. Ya, baik Dok. Ini PR nih buat ibu-ibu ya Bu, ya Dok yang menjaga anak-anak, baik perempuan atau laki-laki. Baik Dok, untuk yang seputar kehamilan dan serviks, satu lagi nih Dok dari Eka Fitriani. Saya didiagnosa servisitis dan PID. Ini disebabkan oleh apa ya Dok?
selain di counter pengobatan apa yang bisa saya lakukan? Ini dari Eka Ah, Fitriani. iya, PID itu pelvic inflammatory disease, artinya ada radang di Dok, kok nggak daerah ada rahim suaranya, dan Dok? sekitarnya. Oke, ya, nggak ada suara. Ada tuh, Jelas kok dok, jelas. ada suara. Jelas. Nah, Iya, mungkin ada. sinyal. Ya, silakan dok, Iya. lanjut. Jadi tadi PID itu pelvic inflammatory disease, itu biasanya karena infeksi, ya. Mohon maaf nih ibu-ibu kalau misalnya habis suami istri misalnya cuci jangan lupa tadi cuci daerah intim dengan sabun wajah aja ya. Kalau melakukan yang bukan apa ya, bukan yang kelamin dengan kelamin itu harus dicuci dulu lah, dilap basah ya. Misalnya boleh melakukan yang mulut misalnya nih ya, itu harus dilap dulu baru masuk ke daerah farji kita yang di bawah gitu misalnya yang boleh. Kan kita ada dua pendapat nih buat yang suami istri nih ya, ada yang boleh ada enggak. Kan ada yang bilang bahwa dengan mulut tidak boleh walaupun suami istri karena itu buat baca Quran ya. Itu tergantung ya, nanti dibicarakan sama istri sama suaminya ya. Boleh atau enggak, tapi jangan langsung masuk ke bawah. Jadi harus dilap basah dulu, dicuci kalau perlu. Oke, ini penting banget karena bisa terjadi tadi infeksi dari mulutnya sendiri gitu loh. Afwan ya. Ini kita nih ada dua pendapat soalnya di dalam agama Islam ini. Makanya nanti dibicarakan baik-baik dengan suami. Kalau emang itu ya berobat sama dokternya. Ya, sama dokter kebidanan kandungan ya. Kalau bisa itu kalau udah ketahuan seperti itu mungkin kebidanan kandungan karena udah di dalam sekali. Di Berarti hanya IID obat saja artinya ya dok ya? Berarti memang hanya di kantor dengan obat. obat aja ya dok? Ya Obat. dok. Biasanya juga dokternya kasih buat, nah itu boleh dicuci masukkan ke dalam kayak vaginal douche misalnya antiseptik ya Bu Restuti kan jual. Tapi tolong dibilangin dong jangan kalau yang jangan kalau nggak dengan resep dokter nggak boleh ya betadine vaginal douche Iya. misalnya itu nggak boleh Enggak, ya. iya. Nanti tolong ya Bu Restuti. Baik dok. Ya itu suka pada mau beli gitu aja, jangan. Ini apa dari resep dokter nggak disuruh dokternya. Kalau kita normal nggak usah dimasukin sesuatu. Karena kan itu udah seimbang ya, yang flora normalnya, penghuni normalnya sama enggak tuh udah seimbang gitu. Misalnya polisi sama ininya tuh sama preman udah seimbang, udah hidup tenang-tenang aja. Kalau dimasukkan sesuatu tadi antiseptik ke dalam vagina, itu mati itunya polisinya ya. Iya. Ya, premannya merajalela gitu loh ya. Kecuali kalau dalam seperti itu biasanya dokter kandungannya akan memberikan tadi vaginal douche. Boleh. Ya, Tapi biasanya ini nggak memang untuk jangka resep. panjang. Saya pakai Ya, resep dok sama minum dari dokter ya, Obgyn. resep dokter. Sama minum obat ya. Ya, minum obat berarti ya. Oke, tadi dari Minum Kak obat Fitri. dan kontrol ya, Ibu jangan sampai nanti naik ke atas lagi, nanti bisa terjadi sumbatan saluran telur, bisa infeksinya sampai saluran telur, bisa infeksinya ke indung telur bahkan itu ya, nanti bisa panjang itu sakit soalnya sakit sekali bisa. Ya. Baik dok. Baik, selanjutnya ini pertanyaan sekitar KB ya dok ya. Ya, KB silakan. yang terbaik apa ya dok? Yang tidak memiliki Ah, efek samping menurut Rahmayanti nih pertanyaan dari Rahmayanti. KB. Kalau gitu nih saya iniin KB ya, saya minta maaf dulu nih ya. Boleh sambil saya ini pertanyaan lain dulu barangkali? Ya, yang lain nih dok, menggunakan kontrasepsi suntik, kenapa tidak haid atau menstruasi? Apakah itu berbahaya dok? Ya kira-kira ini Nah, dari Sri Lestari. jadi dinding apokatnya itu nggak kebentuk ya. Jadi kan kita kan kalau misalnya ada sel telur matang ya, dinding apokatnya itu kebentuk kayak daging apokat ya itu ya. Nah, kan kalau nggak ada bayinya kan dia diperes keluar tuh daging apokatnya itu disebut haid. Tapi kalau suntik kemungkinan dia sel telurnya nggak mateng, daging apokatnya juga nggak kebentuk, jadi tipis aja gitu kayak apokat nggak ada dagingnya. Nah, jadi nggak ada yang dibuang, tenang aja. Bukan membatu gitu enggak ya, tapi tiap orang beda reaksinya. Kan tiap manusia tuh istimewa. Jadi nggak usah khawatir ya, bukan jadi batu di dalam dokter nanti numpuk jadi batu enggak ya, insya Allah nggak apa-apa kok.
Selama nggak ada efek yang lain, misalnya jadi darah tinggi atau apa, ini yang paling aman ya. Sebentar ini saya carikan ya, sambil saya cari. Jadi KB itu termasuk yang paling aman ya. Kalau yang belum menikah nih ya, sorry, baru menikah tapi baru menikah terus dia nggak mau punya anak dulu misalnya karena misalnya berjauhan, takut nanti anaknya nggak dapat pendidikan yang baik gitu ya. Misalnya menunda dulu punya anak. Yang paling bagus adalah ya kan kalau seperti itu yang paling bagus KB-nya pil ya. Nggak boleh yang lain ya. Pil itu penyubur kandungan. Nah, kalau misalnya telat aja sekali minum aja hamil deh ya. Heeh, gitu. Oke, nah ini ada keluarga berencana, ini saya ini dulu. Untuk sekitar KB sekalian lanjut ya dok, sambil menunggu Iya, ini dokter. sambil Ya, untuk, sambil nunggu ya, sambil nunggu ya ini oke. presentasinya, Untuk KB kita bicara dulu. ya, untuk Mhm. KB spiral nih dok, saat meninggal kan tidak dikeluarkan nih dari rahim. Itu bagaimana ya dok? Mhm. Kemudian setiap periode Kalau ganti saya ganti spiral itu perlu didiamkan dulu atau bisa langsung diganti? Ini dari pertanyaan Ade Irma Suryani. ya, jadi kalau apa namanya, kalau itu kan untuk kesehatan, ya nggak apa-apa kalau emang gitu kan lain, bukan bukan apa ya, bukan susuk atau apa Ya. ya, yang buat kesehatan itu insya Allah. Jangan lupa ya niatnya diperbaiki dulu ya, untuk menjarakkan kelahiran, bukan karena nggak mau punya anak lagi dibatasin, nggak boleh ya, karena rezeki jelas tiap anak Berjamin. ditanggung rezeki oleh Ah, Allah, ya ya. di Al-Qur'an. Kita nih beda ya niatnya dengan yang bukan beragama Islam. Wow. Tolong ya. Heeh. Itu jadi penting sekali gitu. Jadi nggak apa-apa kalau itu. Tadi apa? Kalau tadi yang pertanyaan keduanya eh, spiralnya kenapa? Untuk ganti spiral itu dok, didiamkan Mhm. dulu atau bisa langsung diganti? Mengganti Nah, spiral, langsung. langsung. Iya, Biasanya kan dokternya kan diputar ya bisa. dok ya, biasanya Iya, diganti ya. heeh. Ya, iya. Iya, langsung Oke. bisa diganti biasanya, heeh. Kecuali mau Kemudian, hamil lagi kan berarti, ya. heeh. Kemudian selanjutnya nih dok, sudah Mhm, dari mhm, Ibu Nurul Komariah, sudah punya anak mhm. 4 dan sesar semua. Boleh tidak Nah, dok itu dia. untuk minta steril? Iya. Walau ada dokter Nah, sekarang yang tidak menyarankan steril. Karena kalau setahu saya mah nah sterilnya fungsinya buat apa gitu. nah, ini dia nih ya, nah ini dia. Saya ini ya dulu ya sebentar ya. Jadi Boleh dok, keluarga silakan. berencana itu luruskan niat untuk Muslim menjarakkan kelahiran anak supaya pendidikan dan kasih sayangnya terpenuhi. ASI-nya juga, ya kan? 2 tahun. Sekarang walaupun ASI, itu kalau dulu kita nyusuin, itu kita nggak hamil loh insya Allah. Tapi sekarang orang ASI juga kok bisa hamil, kenapa? Karena lingkungan dan lain-lain. Jadi kalau gitu, kalau pokoknya dijarak, kasihan dong misalnya baru 2 bulan nih udah hamil lagi. Anaknya baru 2 bulan atau 3 bulan ibunya udah hamil lagi. Anaknya nanti berhenti ASI-nya, bener nggak? Belum Ya, nanti, waduh pendidikannya kacau balau deh, ibunya stres lagi, ini segala macam ya. Jadi bukan untuk membatasi ya. Ini bicarakan dengan calon suami istri sebelum menikah dengan suami kita tolong ini ya. Ini dia tadi ini keluarga berencana, hormon, spiral, steril, penutup fisik, azl ya, menghindari masa subur. Nah, hormon tuh apa aja? Pil KB, suntik KB, susuk KB. Ini semuanya izin dari Majelis Ulama Indonesia, boleh ya? Nah, itu ya, gitu ya. Nah, tidak ada yang dibuahi nih ya. Sel telurnya jadi nggak matang, bibitnya itu jadi nggak matang, jadi nggak bisa dibuahin. Itu kerjanya yang hormon. Apa jenisnya tadi ya? Pil, suntik, susuk. Kalau belum pernah punya anak mau KB itu pil. Jadi jangan khawatir, nanti jadi nggak bisa punya anak. Enggak apa-apa, insya Allah itu justru penyubur, nggak boleh lupa. Kalau lupa sehari hamil ya, justru. Khusus ya pil. Ini ibu-ibu yang paling aman sih sebenarnya ya. Tapi ada juga yang jadi nggak cocok ya, tapi cuma rata-rata sih nggak apa-apa, itu suka lupa aja. Nah ini IUD ya, bentuknya berapa macam, ukurannya lengkap. Rahimnya diukur dulu sama dokter atau bidan. Jadi ukurannya kalau rahimnya ukuran S, ya spiralnya ukuran ini. Gimana kerjanya? Nggak bisa ketemu karena ada pemati sperma. Jadi masuk ini ke dalam masuk sperma ke dalam itu ketemu sama pemati spermanya di dalam rahim itu.
si spiral ada di situ. Nah, jadi dia nggak ketemu sama sel telur, nggak hamil gitu ya. Ini dia. Ini boleh ya. MUI memperbolehkan. Nah ini steril. Nah, jadi saluran telur itu dipotong ya. Terus diikat mana ya? Saluran telur dipotong terus diikat, boleh nggak? Nah tadi kalau tadi 4 kali udah Disesar. udah sesar, jadi boleh. Karena takut kalau ibunya nanti hamil lagi, waduh ibunya bisa macam-macam. Kalau meninggal sih ya meninggal ya, kasihan juga anak-anaknya. Tapi masalahnya kalau kita nanti ternyata jadi apa namanya cacat atau apa itu bisa ya. Makanya sebaiknya misalnya sampai keluar semua meletus pecah misalnya rahimnya karena berapa kali sesar ya, bisa gitu. Ya kan? Berisiko ya, Dok. Jadi sebaiknya itu Berisiko boleh, ya. itu boleh. Resiko tinggi ya. Itu kan tadi penyakit berat tadi, anak-anak cacat ya, atau tadi udah 4 kali sesar nggak boleh ya. Kalau udah 5 kali itu nggak boleh ya. Nanti soalnya bisa robek itu rahimnya ya. Resikonya tinggi sekali. Itu boleh. Oke? Tapi yang nggak boleh tuh vasektomi, saluran sperma dipotong. Apa ininya? Apa alasannya? Nggak boleh ya. Tidak diperbolehkan. Ini penutup fisik pakai kondom, disarungin ya. Kalau mau efektif itu dari awal, jangan udah hubungan dulu, habis itu di tengah-tengah baru pakai kondomnya, nggak bisa ya. Ini yang nyaman ya. Nanti saya share ya. Ini boleh ya. Tapi ini benar-benar ini hanya untuk KB dan hanya boleh untuk suami istri ya. Tidak mencegah penularan HIV dan infeksi menular seksual ya. Makanya kita ini sekarang lagi Ghusl Fikri, dijual-jual di supermarket. Buat apa jual di supermarket? Harusnya di apotek saja dong untuk orang yang udah menikah. Setuju nggak? Iya, Dok, betul, Dok. Kalau Ya supermarket nih, siapa aja Azel bisa ya. beli. Nah, ini KB yang satu lagi Azel, sperma dikeluarkan di luar organ intim istri. Tapi bapak-bapak itu nggak suka sebenarnya. Ini juga kurang efektif bisa hamil ya. Itu nggak suka bapak-bapak. Lebih baik kalau emang yang nggak mau pakai alat-alat tadi pakai kondom aja ya tadi ya. Mereknya yang tipis itu yang nggak mengganggu kedua belah pihak. Ini ya mereknya. Menghindari basah subur. Nah ini juga bisa ya. Pakai Ovutes. Kan dijual kan di Kimia Farma Ovutes. Iya, Dok, ada. Untuk Nah, ya itu. kehamilan. Nanti ya, ini paling aman sih kalau mau ya haidnya. Ini 14 hari, jadi masa subur tuh kalau haidnya teratur bisa dihitung. Pas lagi hari subur itu karena hidupnya sel telur hanya 48 jam ya. Pas lagi mateng sel telurnya itu jangan hubungan suami istri gitu. Cuman kan kalau yang haidnya nggak teratur, waduh nggak bisa pakai Ovutes. Apa itu Ovutes? Itu buat ngecek ini kita lagi sel telurnya lagi mateng nggak. Sel telur mateng itu artinya sedang subur. Jadi bisa hamil kalau hubungan suami istri. Kalau sedang tidak mateng hubungan suami istri ya dia nggak hamil. Masya Allah zaman sekarang udah ada yang buat ngetes ini sedang matang atau tidak sel telurnya. Ya, Masya Allah. Ini nanti saya share ya ininya ya tentang KB ini ya. Ya, Slide-nya ya. baik, Dok. Selanjutnya, Dok, Oke. ya, tentang seputar keputihan nih, Dok. Ya. Dari penanya Rahma ya dari Dubai bertanya, apa penyebab noda kuning di bagian dalam? Bagaimana cara mengatasinya? Adakah makanan atau minuman yang harus dihindari agar tidak terjadi noda tersebut? Apakah hal tersebut normal atau tidak ya, Dok? Noda kuning, maksudnya di celana dalamnya selalu ada noda. Sepertinya itu nih, karena nggak dijelaskan secara detail ya, Dok ya. Karena kan Sudah bisa menikah atau kategori belum, nggak ada keterangannya nih, Dok. makanya. Ya, gini, kalau belum menikah, ya tiap hari atau tidak. Nah, ini penting banget ya. Tadi jangan lupa gejala keputihan penyakit, jangan lupa. Ya. Nah, itu jangan lupa itu. 2 di antara 4 gejala tersebut ada ya harus. Kalau misalnya cuma sekali-sekali pas lagi stres atau setelah haid atau sebelum haid kuning dia, habis itu haid misalnya. Terus sesudah haid keluar lagi kuning 2 hari, udah gitu bersih. Itu nggak apa-apa normal. Tapi kalau itu tumbuh lagi nih yang sebelum menikah nih ya. Kalau dia muncul tiap hari terus aja.
ya itu nggak pernah berhenti, pokoknya kecuali haid. Kalau lagi haid keluarnya darah kan. Kalau ini misalnya bercak kuning terus aja tiap hari terus nggak ada berhenti, segera berobat ke dokter spesialis kebidanan kandungan atau boleh juga ke dokter spesialis kulit dan kelamin biar diambil cairannya dari luar ya. Kalau selalu bilang nona kan nanti belum menikah. Jadi kita diambilnya dari luar biasanya gadis-gadis dilihat di bawah mikroskop nanti apa jenisnya gitu. Kalau sudah menikah pap smear tolong rutin pap smear setahun sekali. Insya Allah kedetek ya. Tawan ya, tawan ya dia kalau tes pasmir Iya, ya. ketahuan. Iya, Baru iya. ngobatinnya ya dari itu. Nanti Mm-mm. apa gitu. Sakit atau bukan? Kalau nggak sakit jangan diobatin. Jangan coba ngobatin sendiri. Segala macam diminum lah, segala taruhin sirih lah, ya. Nggak usah ya kita jangan nyoba-nyoba ngobatin sih. Mau minum air daun sirih boleh kalau minum, tapi nggak usah ditaruh-taruh di daerah situ, nggak perlu ya. Itu Iya, Dok. udah cukup kok. Kita tuh Allah menciptakan organ reproduksinya laki-laki dan perempuan itu ya kalau digunakan dengan benar ya sesuai syariat, makanya hanya dengan istri dan suaminya yang sah secara hukum agama dan negara, nggak dengan orang lain ya. Aman ya, Dok. Ya mau Insya Allah aman ya. perempuan sesama. Pokoknya jangan zina itu insya Allah dia nggak akan ada penyakit. Iya, iya. Ya kita-kita Hmm. ini yang udah menikah lama nggak pernah ya kan, alhamdulillah saya juga nggak pernah ada keputihan. Seumur pernikahan dari gadis sampai sekarang nggak pernah ada, ya. Ya, Karena benar seperti tadi itu. kita nggak berzina, insya Allah suami juga nggak berzina. Pap smear setiap tahun saya walaupun udah menopause, ya. Alhamdulillah normal. Sekarang karena udah menopause, dokternya bilang, sahabat saya bilang, udah 3 tahun sekali aja nih normal nih nggak ada apa-apa. Alhamdulillah gitu, ya. Ya, baik, Dok. Ya. Satu lagi nih, Dok, yang seputar tadi keputihan. Ya. Dari Meta ya, Meta, di usia pernikahan saya 13 tahun. Setelah Ya. kelahiran anak saya yang ketiga, saya mengalami keputihan. Dan ketika berhubungan Hmm. intim, keluar bercak darah. Keputihannya Ya. berwarna putih, bukan bening dalam jumlah banyak. Tidak Hmm. berbau, tidak ada gatal atau nyeri. Masa haid Hmm. saya jadi lebih panjang 11 hari. Apakah keputihan Hmm. tersebut normal? Lalu bagaimana solusi pencegahannya, Dok? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Hmm. apakah ada efek samping ketika menggunakan pelumas seperti minyak zaitun di bagian luar misfi atau di kulum atau foreplay? Itu aja, Dok. Jazakillah khair dari Meita. Ya, iya. Ya, Bu Meta, ini jadi kalau misalnya kita keputihan tadi berarti bukan penyakit, insya Allah nggak apa-apa. Itu karena stres. Kenapa kalau ada kita kok sekali-sekali kenapa pas lagi kasus seperti itu kenapa berdarah? Karena lagi stres. Tolong ya, ibu-ibu tolong. Kalau sedang bersama suami ya, hubungan suami istri itu ya, yang lain-lain dilepas dulu deh. Ya, maksudnya kita ini jangan mikirin, waduh, tadi dapur udah dimatiin belum kompor ya. Nah, itu anak tadi udah makan belum yang tadi sebelah sini mana? Itu jadi kita nggak konsentrasi, kita nggak menikmati sama-sama sama suami tadi mawaddah warohmahnya itu nggak menikmatin, akhirnya itu apa namanya vagina itu nggak melar ya, karena nggak melar itu jadi dia kesenggol sama organnya suami itu jadi lecet. Nah, kalau kita siap berhubungan suami istri dia memanjang gitu ya. Jadi nggak kesenggol-senggol itu nggak ini. Jadi tolong dong gimana caranya semuanya dihilangkan dulu deh buat sekali itu. Juga tolong dibicarakan dengan suami. Mas harus sekarang ya misalnya. Misalnya suaminya emang ya udah kan kalau bapak-bapak penting sekali mereka melampiaskan stres tadi, kalau penuh spermanya keluar. Tuh Kak Sinyo Egi ya dari Yayasan Peduli Sahabat ketuanya selalu bilang laki-laki itu urusannya sperma, kalau perempuan urusannya cinta, betul kan? Spermanya penuh bapak-bapak harus dikeluar. Ya udah, kalau perempuan kalau lagi bete, lagi apa kita jadi tadi jadi nggak memanjang gitu lah, jadi kesenggol, ya. Akhirnya bisa berdarah.
Makanya tolong gimana caranya, ayo kalau misalnya udah waktunya dengan suami, yang lain-lain dibuang dulu deh berapa menit dah, ya, penting. Kalau nggak bisa juga tadi pakai pelicin tadi, jangan pakai minyak zaitun, pelicin-pelicin ada yang dijual, Yang misalnya khusus Durex ya, Gel, yang ya, khusus ya. nah, kan ada yang dijual kan, kaye Ada. jelly, ya, Ya, ada di kayak Kibukana itu, Durex, ya. Nah, itu udah halal, sudah sama dengan cairan vagina. Kenapa nggak boleh yang tadi? Itu jadinya becek, nggak enak buat bapak-bapak. Karena itu minyak, ya, lengket, nggak enak ya, minyak zaitun dan lain-lain itu. Sebaiknya pakai tadi yang mirip dengan cairan vagina, kaye jelly, ya, pelicinnya. Ya, kemudian tadi apa lagi ya, saya ada kok di sini, sebentar ya, nanti saya gitu. cariin lagi. Gitu Baik, ya lanjut tadi ya, Dok. pelicinnya ya, boleh Ya, baik. minyak ya. Kalau Ya, ya. kepepet banget yang boleh minyak kelapa bikin sendiri. Nah, kita kan repot, mendingan beli aja. Durex ya, gel, kayak jelly ya. Saya ada ntar. Ya, ya silakan berikutnya. Ya, ini seputar menstruasi ya, Dok ya. Ada 5 pertanyaan nih sekitar menstruasi. Yang Ya, pertama boleh. ini dari Ibu Arpiah ya, Bu. Ibu Arpiah izin bertanya, Dok, tahun ini anak perempuan saya yang berumur 14 tahun baru saja mendapatkan haid beberapa bulan yang Ya, lalu. Kemudian dia mendapatkan haid itu lama sampai lebih dari 2 minggu. Dan berhenti ya. hanya 1 minggu, kemudian haid lagi sampai 2 mingguan. Dan Oh, sekarang berarti sudah ini sebulan belum haid lagi. Apakah itu normal ya, Dok? normal, insya Allah. Hmm. Langsung jawab ya, normal insya Allah. Itu lagi masa kayak mobil baru Belum Ryan ya belum ini percobaan. ya, belum stabil ya. Ya, ditunggu masih percobaan ya, Hmm. masih apa ya, baru deh baru ya, kayak mobil baru masih begini-begini ya. Jadi itu nggak Normal apa-apa, insya jadinya Allah ya. normal. Oke, normal ya berarti ya. Sampai, Oke, untuk tapi kalau 3 tahun masih masih lanjut seperti seperti itu, itu, 2 tahun, 3 diperiksa, tahun ya bawa ke dokter kandungan, jangan harus telat ya. diperiksa. Ya, ya. Ini dari Ibu Ike Supaya Indra. tadi ya, ibu-ibu supaya haidnya teratur, jangan lupa makan apa? Tempe, kan saya udah bilang, tempe Tempe tolong dong rebus. dimakan tiap hari. Tempenya bagusnya sebenarnya mentas. Ya kan saya duluan deh banding sama Dokter Zaidul Akbar. Saya udah lama tuh dapat ilmu dari Amerika itu. Dokter Zaidul juga dapat ilmu mungkin di bidang lain kita nggak pernah ketemu tapi sama ya. Tapi sekarang sedang COVID, jangan mentah, oke? Sepotong aja ya, lebar 2 jari nih ya, lebar 2 jari ya. Tebel dong dikit. Nah, udah gitu dikasih diseduh air mendidih, diamkan 2 menit, ditiris, dimakan pakai sambal kecap. Tiap hari tolong sepotong. Lihat deh nanti. Rambut juga nggak rontok nih saya. 50 mau 60 nih, alhamdulillah jalan tuh nggak rontok ya. Rambutnya. Udah gitu kerut minimal. Dada kenceng lagi, semuanya badan kenceng, haid teratur. Apalagi buat menopause sama yang semuanya deh buat perempuan itu the best soy product in the world for women. Tempe from Indonesia katanya Prof Zoe. Ini orang Amerika tuh ya, jagonya. Tolong tempe, ya kita punya tempe loh, ya. Produk Jangan asli lupa. itu Indonesia itu tempe. Iya. Oke ya. Baik, Dok, dari Ike Indra. Anak Iya. saya umur 20 tahun, tapi siklus mensnya tidak teratur, kadang 2 bulan sekali, bahkan yang terakhir setelah 4 bulan baru mens lagi. Itu penyebabnya Ya, apa ya, Dok? Kemudian apakah harus berobat ke dokter? Ya sih kalau ya bukan berobat. jadi Periksa dulu pokoknya. Itu segera periksa. Karena udah 20, ya kan? 20 ya. Iya, saya dulu juga gitu. Saya bisa 2 bulan, 3 bulan enggak. Tapi diperiksa normal. Anak saya juga gitu. Waktu itu umur berapa itu dia berapa bulan, 3 bulan, kadang-kadang haidnya 20 hari, kadang-kadang 14 hari. Diperiksa di USG dari luar normal, ya. Tapi kalau emang ada misalnya ada yang lain, misalnya ada endometriosis atau apa ya, endometriosis itu jaringan rahim ada di luar rahim, itu bisa diobatin cepat sebelum menikah, jadi dari awal supaya nanti kalau udah menikah jadi apa namanya, nggak misalnya untuk dapat keturunan jadi lebih gampang ya, lebih udah sehat gitu, optimal. Ya, segera dibawa berobat ke dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Sekarang banyak yang ahwat kok, banyak yang pakai hijab ya. Banyak ya.
Ya memang Ya, betul. Sedikit lagi nih, Dok, untuk pertanyaan dari yang, kemarin. lalu Kemudian mengenai silahkan. menstrual cup, apakah aman digunakan Betul. oleh ahwat sebelum menikah? Kalau saya nggak setuju, karena dia takut agak dimasukin ya, kita nggak tahu ya. Satu, yang buat sudah menikah pun menstrual cup kalau saya, karena dibilang ramah lingkungan. Tapi dia itu kan cup ya, kayak cangkir ya nggak? Nah, darahnya ngumpul di situ. Nah, itu bisa jadi media tempat berkumpulnya bisa tumbuh-tumbuhnya bakteri, virus, jamur. Terutama untuk negara kita yang sangat lembab. Itu boleh digunakan untuk yang misalnya sudah menikah di luar negeri dengan negara dengan kelembapan yang rendah, ya. Kita yang kalau mau ramah lingkungan pakai pembalut dari apa tadi? Kain, Kain. please. Saya pakai waktu gadis pembalut kain loh, belum ada pembalut yang dari plastik loh waktu tahun 76 tuh belum ada. 5 tahun tuh saya pakai itu masih. Bahkan nggak ada yang kayak yang tadi yang pakai kancing keren itu dulu benar-benar pembalutnya tuh kayak benar-benar apa ya dari anduk gitu loh ya, dijemurnya harus nggak kelihatan karena gitu. Tapi malah sehat ternyata. Haid banyak saya, tapi nggak apa-apa tuh bisa ya. Oke, apalagi yang zaman Baik. sekarang nih ya. Ya, baik, Dok. Dari Rahma Ya, dari Dubai tadi bertanya lagi nih, Dok, apakah normal ya. jika setelah melahirkan tidak menstruasi hampir selama 1 tahun dan tidak terjadi saat melahirkan anak pertama dan kedua? Itu penyebabnya apa Ya, ya, Dok? Dan ya, cara tiap anak mengatasinya. itu beda ya, jangan lupa. Jadi bisa saja karena menyusui hormon yang untuk kematangan sel telurnya itu nggak ada, ya. Dia rendah karena dipakai untuk menyusui, hormon menyusuinya itu bisa mengganggu untuk pematangan sel telur. Ya itu. Nah, kalau yang model kayak gini ini insya Allah nggak hamil, insya Allah. Ya. Masih Tapi normal sebaiknya ya, Dok, ya, segera berarti ya? lagi. Masih normal ya? Ya, nah, ya itu normal. Silahkan, nggak Mhm. apa-apa. Kemudian nih, Dok, satu lagi dari Tangguh atau Tegar nih, bulan kemarin saya habis operasi hamil di luar kandungan, Dok. Kenapa setelah Ya, operasi haid pertama saya sedikit dan warnanya hitam? Gitu, Dok. ya mungkin sisa-sisanya ya dari yang darahnya yang kemarinnya itu, jadi belum normal. Iya. Ya, karena kan operasi janin di luar kandungan itu kan di saluran telur ya. Ya, bisa aja belum normal, jadi sel telurnya belum jalan normal, semuanya belum normal. Ya, biasanya sih dikasih hormon dulu tuh sama dokter kandungannya. Jadi ditunggu saja haid berikutnya. Kalau memang masih seperti Kalau itu masih kontrol seperti itu lagi ya. baru periksa ya. Nanti dia, Ya, kontrol. baik. Baik, nih sekarang 2 pertanyaan tentang seputar obat-obatan nih, Dok. Eee, Ya, Obat apa yang aman dan untuk gatal-gatal di daerah sangkangan ya? Saya coba dengan sabun sulfur tapi tidak bisa nih yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk, seperti belakangan alergi ya. protein, apabila makan ikan atau telur itu, daerah intim tuh selalu sensitif dan terasa gatal. Muncul gatal di Ya, malam hari ya, obatnya apa itu, Dok? Dari Lia dan Eldes ya? ya. Jadi gatal malam hari itu ya bisa aja. Kalau kita ada di pesantren bisa itu jadi dari skabies ya, kutu kudis itu kalau daerah situ. Atau ada keluarganya yang di pesantren, adiknya, anaknya, ada yang di pesantren misalnya. Pesantrennya yang kebersihannya kurang, jadi ada kutu kudis. Nah, itu bisa nular ke kita. Nah, biasanya sih banyak yang kena juga kalau ada gatal. Tapi kalau nggak ada yang di pesantren, kenapa kok gatal daerah situ? Bisa jadi sensitif, ya. Sensitif terhadap segala macam. Biasanya pakai pewangi pakaian, ya. Itu nggak boleh ya. Celana dalam tolong juga dari katun ya, modelnya yang kayak gini ya, yang tadi yang saya dari katun ini, katun, ya. Bukan nggak boleh yang kayak hijab ini loh, stretch. Renda-renda nggak boleh kalau orang sensitif. Dicucinya tidak memakai pewangi pakaian, nggak boleh pakai softener. Molto, trika juga nyetrikanya nggak boleh kalau orangnya sensitif ya. Jadi itu yang gatal-gatal daerah situ. Kalau setelah paha biasanya karena keringet dan karena jamur. Lembab Boleh ya, dicoba dulu lembab ya, krim daftarin ya, mikonazol kan itu bisa dibeli jamur ya? bebas ya di Kimia Farma ya.
Tapi kalau udah dipakein Miconazol, misalnya dipakai seminggu kok nggak sembuh, berobat segera ke dokter spesialis kulit. Cuman tadi pantangan tadi, alergi yang tadi, alergi dari makanan ya, misalnya ikan laut nggak bisa, ya udah jangan dulu, ya. Nanti pelan-pelan, kalau kita mau coba, nanti pelan-pelan, misalnya kuahnya dulu, kuah ikan. Saya juga sampai sekarang itu, alergi, malah sekarang alergi, tadinya enggak, gatel kalau makan ikan. Lama-lama jadi imun ya, Dok, ya? Iya, heeh, ya gitu ya. Jadi pelan-pelan, tapi jangan dipaksa ya, nggak usah dimakan aja dulu deh gitu kalau emang itu. Biasanya alerginya itu bukan dari ikan atau bukan dari telurnya, tapi dari cara masaknya memakai perasa buatan, MSG, vetsin. Nah, ini banyak sekali. Jadi nuduh-nuduhnya itu padahal alerginya vetsin. Ya. Coba masak sendiri ya, misalnya ikannya yang seger, cari, terus dimasak sendiri pakai tanpa menggunakan tadi perasa buatan ya. Jangan pakai micin. Kenapa makanan Padang enak banget ya, Sumatera Barat itu, padahal nggak pakai micin, karena bumbunya banyak, bawang putih, bawang merahnya dibanyakin aja. Boleh nggak pakai yang jamur, kalau ini orang alergi ya, yang apa namanya, totole apa-apalah gitu ya. Kalau saya, kalau emang alerginya berat, mendingan pakai jamur asli deh, potong-potong ya, buat penyedapnya. Dibanyakin bawang merah, bawang putih, ya. Oke, dan bumbunya. Insya Allah Ya. bisa. Baik, ini alhamdulillah nih, Dok, pertanyaan yang sesi lalu sudah habis, selesai. Mudah-mudahan ini mewakili pertanyaan-pertanyaan yang mungkin hadir pada malam hari ini yang ingin bertanya seputar tadi yang sudah dipertanyakan ya. Tapi Ya. tidak menutup kemungkinan untuk peserta yang hadir malam ini yang akan mengajukan pertanyaan langsung pada dokter. 15 menit ke depan ya, Dok, untuk pertanyaan yang langsung, mungkin 2 pertanyaan dulu ya. Cuma saya Ya, silakan. menghimbau untuk yang bertanya, mohon untuk bertanya secara apa namanya, langsung to the point saja, tapi tidak untuk konsultasi ya, dimohon. Karena waktunya terbatas, jadi nanti dokternya juga Ya, bisa menjawabnya dengan singkat gitu ya, agar lebih banyak. memberikan kesempatan kepada yang ingin bertanya yang lainnya, agar kita bisa ada beberapa pertanyaan yang bisa bisa ditampung pada malam hari ini, tidak berpanjang kata gitu ya. Monggo kepada yang ingin bertanya langsung, silahkan saya beri kesempatan untuk Dok, sekaligus 2 pertanyaan atau satu-satu dulu ya, Dok? Satu-satu deh. Oke. Silakan yang ingin bertanya terlebih dahulu, dipersilakan. Bu Tuti, ini Bu Zulhia, raise hand. Mungkin. Oh iya, silakan. Ya. Bu Zulhia. Ya, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dok, saya mau tanya, usia saya 36 tahun dengan anak 2. Haid insya Allah teratur gitu kan. Memang dari saya mulai haid, saya sudah sering keputihan gitu kan. Terus keputihannya agak gatal, nggak terlalu ini, gatal sedikit-sedikit lah gitu. Itu gimana dok, normal atau apa? Terus langkah yang saya ambil itu apa gitu. Terima kasih dok. Assalamualaikum Tapi nggak warahmatullahi tiap hari ya? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Gimana tadi? Nggak tiap hari. enggak tiap hari. Biasanya itu kalau mau menjelang haid gitu. Oh, tapi berarti nggak tiap hari dong, hanya pas lagi menjelang haid aja. Iya, heeh. Iya, Tiap hari. berarti kalau iya. Udah pap smear terakhir kapan? Belum pernah pap smear saya dok. Yes, ya tolong ya. Hah? Jadi tolong kalau sudah menikah, nauzubillah min dzalika, di sini nggak ada, ataupun sudah pernah berhubungan seks tapi belum menikah tapi sudah pernah berhubungan seks, harus pap smear. Oke. Jadi kita dilihat sampai dalam. Maaf ya, saya pernah ngurusin waktu saya di Madiun waktu itu, tugas di Madiun tahun berapa tuh ya, 93 ya, 93 sampai 95 ya, 92 sampai 95. Itu saya di Madiun, ini saya pegang lokalisasi WTS, wanita tunasusila, nauzubillah min dzalik deh. Itu apa?
itu para wanita tunasusila itu dia melakukan pap smear bisa 3 kali setahun untuk pelayanan pelanggan. Nah, kita siapa? Suami kita, ya. Jadi kita ini sehat supaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk suami kita. Suami udah memberikan terbaik kepada kita, jadi kita kesehatan itu harus dijaga. Jadi tolong periksa pap smear karena belum pernah pap smear. Misalnya sudah pernah pap smear, mungkin bisa diperiksa oleh dokter spesialis kulit dan kelamin atau yang lain. Tapi kalau belum pernah silahkan pap smear dulu. Oke, mengingatkan lagi untuk semuanya yang di sini kalau sudah menikah tolong pap smear setahun sekali. Saya jadwalkan ya, bismillah. Saya selalu begini, saya kepingin sehat. Ya Allah, terima kasih. Aku akan merawat kesehatanku. Aku udah diberikan, Engkau berikan ya Allah. Ini kesehatan seperti ini saya mau jaga. Gitu niatnya. Jadi kalau kita malas misalnya ngerawat apapun ya, ngerawat wajah atau membersihkan wajah atau apa, selalu kita niatnya adalah berterima kasih pada Allah. Ya, merawat yang Allah berikan kepada kita. Itu jadi rajin. Kita sebagai muslimah harusnya lebih rajin dibanding orang lain. Oke, bukan untuk nyombong buat cantik, buat apa, bukan. Supaya sehat. Ya. Bisa ya, bismillah ya. Jadi tolong pap smear saya menjadwalkan bulan kelahiran, bulan Agustus. Ya, tiap tahun gitu. Jadi kita jadi apa ya, teratur gitu. Nah, kapan waktunya pap smear itu biasanya setelah bersih haid. 3 hari atau 4 hari setelah bersih haid ya, udah bersih benar ya. 4 hari atau 5 hari. Jangan hubungan suami istri ya 2 hari sebelumnya diperiksa. Ya. Gitu ya, Dok ya. Supaya nanti nggak ketutup sama apa sperma itu ya. Jadi insya Allah sekarang atau kalau mau di puskesmas juga gratis IVA. IVA itu sama dengan pap smear, cuman dia lebih detail yang pap smear yang lebih. Kalau belum pernah, kalau saya menganjurkan pap smear ke dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang langganannya. Ya, insya Allah. Oke. Insya Allah nggak ada apa-apa. Bismillah. Insya Allah. Terima kasih ya Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Zulhiyah. Iya, Kemudian selanjutnya semuanya ya, semuanya tolong ya, ahwat semuanya tolong lihat dong ini ya, makanannya tempe ya. Sekarang tempe tadi ya, tempe 2 jari, jambu biji merah sama kalau bagus lagi ditambah dengan tomat ya. Tomat mateng diseduh air mendidih sampai meletak kulitnya dimakan ya. Itu atau kita mau bikin sop tambahin tomat ya, tomatnya dimakan. Itu lebih baik yang diseduh tadi. Jadi selain ini tempe tiap hari 1 potong aja, jambu biji merah. Saya setiap hari ya ngeblender sendiri sesibuk-sibuknya ya. Suami juga saya kasih karena ini daya tahan tubuh terbaik ya. Kemudian untuk warna kulit jadi glowing ya. Vitamin C tertinggi tanpa efek samping ya. Jangan suntik-suntik vitamin C ya. Nggak ada gunanya kecuali lagi dirawat. Nanti bisa jadi batu ginjal kurang minum. Pepaya matang juga ya. Untuk kehalusan kulit sama salah satu untuk pencegah kanker ya. Serat terbaik untuk pencegah kanker usus besar. Oke. Ini suami saya seorang ahli pencernaan ya, dokter penyakit dalam. Itu beliau itu sekarang banyak loh kanker usus besar muda-muda usia karena tadi kurang buah ya. Ini dia, oke. Ya berikut barangkali sambil ini. ya silakan yang mau bertanya langsung, monggo. Izin bertanya, dokter. Ya silakan, dengan siapa ini? Siti Nur Alfia dari Tangerang Selatan, tinggalnya di Serpong, Dok. Ya, monggo. Ya, silakan. Iya, izin dok. Jadi 1 tahun lalu Alfi itu dirujuk ke rumah sakit karena lagi hamil 7 bulan, itu mengeluarkan darah coklat gitu dok. Akhirnya dites urin dan tes darah, ternyata hasilnya 2 hari kemudian keluar. Darahnya normal, tapi urinnya itu katanya bercampur sama darah gitu dok. Terus dites lagi urinnya 2 hari kemudian didiagnosa kalau di kelamin Alfi itu ada jamurnya gitu dok. Dan qadarullah 1 hari berikutnya Alfi melahirkan prematur gitu dok. Apakah itu bisa mempengaruhi kelahiran ya dok?
Iya bisa. Jadi infeksi jamur itu gadis juga bisa kena. Kita ini ya itu perempuan tuh organ intimnya perempuan itu kan sangat kompleks, nggak kayak laki ya. Dia itu ke vagina kita itu bisa seperti korden, kita bayangin korden kamar yang bisa bisa apa yang lipat-lipat terus bisa panjang, bisa ini. Jadi itu dia bisa sepanjang bayi, bayangkan 50 cm bayi bisa lewat loh. Jangan salah loh. Ya Masya Allah, Masya Allah. Ya kita subhanallah kita ini benar-benar ya. Jadi emang di situ kompleks sekali, banyak lipatannya. Jadi jangan lembab, ini penting banget jangan lembab. Tolong dong pakai misalnya celana dalam yang apa namanya, celana dalamnya yang longgar, yang bernapas ya. Dari katun, nggak usah pakai renda-renda yang pinggir-pinggirnya. 2, celana panjangnya tadi, bahannya jangan yang bahan stretch. Sekarang pada banyak saya awat-awat banyak yang datang berobat keputihan, masih gadis, ternyata jamur ya, Candida. Jamur itu sebenarnya ada tadi saya bilang, dia tuh ada normal di situ, emang penghuni normal gitu istilahnya. Biasanya satu RT misalnya cuma 10 populasinya nih, kepadatan penduduknya cuma 10 nih si jamur Candida ini. Tapi karena adanya hormon ya, perubahan hormon, dia makanannya itu tambah lagi kelembapan. Kalau perubahan hormon aja mungkin nggak sampai gitu-gitu amat. Tapi kelembapannya lembab banget atau jadi apa? Naik berat badannya berlebihan misalnya ya. Itu bisa makanannya si jamur ini adalah tadi lemak tadi ya, sama keringat. Nah, itu yang jadi bikin dia hormon juga ya pengaruh si hormon kehamilan bisa. Itu bisa tumbuh. Makanya benar-benar dijaga kelembapannya. Kalau sedang jangan sampai lembab, ganti celana dalam, kalau basah, habis buang air kecil kemana-mana bawa aja celana dalam, jangan ditaruhin kayak misalnya pampers atau apa makin lembab ya, gitu ya. Jadi tolong jaga daerah intim kita tuh benar-benar apa benar-benar supaya dia bisa napas gitu. Kalau merasa berat badannya memang berlebihan, kalau sedang hamil tolong dong, kalau udah 7 bulan ke atas nih saya dari dokter-dokter spesialis kebidanan, saya dulu dinasehatin terus hati-hati ya kalau udah 7 bulan hamil atau 6 bulan tuh udah kurangin karbohidrat, jangan ngemil kue-kue, jangan banyakkan makan nasi supaya tadi ya. Jadi berat badan nggak terlalu berlebih, bayinya juga terlalu besar bisa lahir normal. Ya alhamdulillah saya lakukan, alhamdulillah kedua bayi saya lahir normal. Nggak berlebihan berat badan juga gitu ya. Baik, Dok. Ya Terima kasih. gitu ya, ya insya Allah. Tapi kan anaknya sehat kan, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah, Dok, waktu itu dirawat 16 hari karena waktu itu di lambungnya dia ada cairan residu, jadi harus puasa 8 hari, kemudian 8 hari kemudian itu harus apa ya, pemulihan dulu gitu, Dok. Ya alhamdulillah, masya Allah. Nah, insya Allah anak kedua, anak berikutnya insya Allah tadi ya, mulai tadi ya benar-benar jaga tadi. Pokoknya kita cari celana dalam tuh yang benar-benar dari kaos gitu, ya, yang longgar. Yang sehari-hari juga kecuali misalnya sedang dengan suami boleh pakai renda-renda. Ya, itu aja. Tapi kalau yang hari-hari kalau bisa kita perempuan pokoknya gitu. Dan yang banyak sekali yang kesalahannya bukan kesalahan apa yang nggak ngerti itu awat-awat tuh suka pakai itu celana dalamnya, celana panjangnya yang di dalam gamis, di dalam rok. Celana panjangnya tuh yang ketat gitu loh. Apalagi kalau yang zaman sekarang anak-anak muda pakai jeans lah yang ketat ya, bahan stretch yang ketat, jangan ya. Ya, insya Allah. Gitu ya. Sering ganti celana dalam ya. Ya, Oke. Baik, baik, Dok. Dok. Terima kasih. Ya, insya Allah. Nanti Terima anaknya kasih kepada sehat terus, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Siti Nurfaya yang sudah mengajukan pertanyaan. Baik, ibu-ibu dan remaja putri yang dirahmati Allah. Sebenarnya nih sampai jam 9 nih, Dok. Ini sudah lewat 15 menit. Apa mau Nggak apa-apa. dicukupkan Iya. atau mau ada bisa ditambah Boleh pertanyaan silakan. lagi? 9.30. Ya, 9.30. Satu lagi ya, Dok, mungkin ya, Dok ya. Ya. Dokter izin tanya, Ya, silakan. saya kan apa Mbak, dengan 2 siapa? bulan saya dengan Ulia. Oh, Dan Iya, iya. Mbak. Ya, Mbak Ulia. 3 bulan yang lalu saya haidnya kan sakit sekali sampai tidak bisa tidur 2 malam.
Terus Oh iya, heeh. malam malam Udah yang nikah belum? hari sudah Oke. hari untuk menghentikan darahnya itu keluarnya hitam. Terus untuk Ya. menghentikan itu saya karena untuk menghentikan rasa sakit sama darah yang keluar itu karena rasa sakitnya aja sih, dokter saya ke puskesmas dan dikasih obat penghilang nyeri. Ya. Kemudian setelah itu saya kan USG, terus Mm-mm. dokternya diagnosanya adenomyosis. Ya. Nah, itu yang menyebabkan saya sakit Adenomyosis. parah, yang nyeri parah gitu. Ya. Kemudian saya ke RSCM, terus di Ya. USG lagi, dokter itu bilang yang menyebabkan nyeri saya itu kista saya terinfeksi. Ya, saya ada kista juga, terus Ya. infeksi kista saya seperti itu. Ya. Ya. Nah, dokternya dokter yang di RSCM itu bilang ini ada kista lengket-lengket gitu. Ya, dan kemungkinannya itu kan dokter di sana itu kasih 3 alternatif, obat, suntik hormon, atau angkat rahim Ya. ya. Itu apa angkat rahim itu jadi solusi yang lebih baik gitu, Dok? Ya. Seperti itu. Ya, insya Allah sih dicoba dulu aja, ya kan itu udah terbaik ya. Jadi jangan cari tempat lain, di RSCM udah yang terbaik insya Allah, ya. Saya soalnya juga dari sana, insya Allah ya, di sana memang betul-betul udah alat paling lengkap, semuanya udah paling ilmunya juga paling baik, insya Allah di Jakarta ya. Kalau bisa ke sana, jangan ini nanti kalau dokternya bilang, dok sebaiknya gimana menurut dokter, cobain aja dulu. Kalau misalnya ini bisa dulu dicoba pakai obat. Kan tiap orang beda-beda reaksinya, benar nggak? Dengan obat. Iya. Ya, kalau nanti kita sudah coba obat, kemudian nanti ternyata nggak bisa, ya yang paling baik tadi diangkat. Ya, putranya berapa udah ininya anaknya? 2, Dok. Yang Ya pertama udah. normal, yang kedua sesar memang. Ya, tapi nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Itu kalau saluran apa tadi kista yang segala macam itu emang cobaan dari Allah sih, nggak tahu dari mana biasanya kalau kista, ya. Oh, iya, Gitu. Dok. Sama Banyak. jangan begadang kalau bisa, itu begadang jahat banget. Ini banyak begadang terakhir. Baik, Dok. Terima kasih, Ya, Dok. begadang nggak terakhir ini? Oh, ya berapa kali aja, Dok. Ya, makanya kalau bisa tolong ya gaya hidup sehat tadi, makanan sehat yang tadi ya kayak jambu biji, pepaya, tempe. Kemudian jangan tolong dong semuanya yang ini ahwat semua, kalau kita lagi sedih banget, jangan tahan nangisnya ya, nangis di hadapan Allah. Di bantal kita keluarin ya, jerit-jerit juga nggak apa-apa sama Allah, di bantal aja benar kedengeran orang ya, ambil sujud gitu jerit-jerit ya Allah. Supaya kita minta sama Allah semuanya ya. Supaya kita jadinya sehat, karena kalau ditahan-tahan nanti masuk ke dalam segala macam penyakit tuh tadi. Ya. Terus satu lagi juga apa namanya jangan begadang, itu penting banget. Ya, nggak usah nonton kalau lagi bete banget, nggak usah nonton berita deh, berita-berita yang aneh-aneh. Keluar dari grup-grup ya, masuk ke grupnya Salimah aja tuh semuanya baik bagus-bagus ya. Jadi jangan yang tentang politik segala macam keluar aja dari WA kayak gitu. Karena itu daya tahan tubuh turun, nah bisa penyakit-penyakit tadi. Macam-macam deh kita cobaannya ya. Oke, inilah. Udah pada bisa kan yang doa itu, doa buat sakit ya, ditaruh di ini, udah pada bisa semuanya. Udah diamankan belum? Kalian tolong dong diamalkan ini yang ini. Saya alhamdulillah saya kan penderita lupus nih. Ya alhamdulillah waktu itu nggak sembuh-sembuh ya. Pokoknya masih minum obatnya walaupun udah turun tapi nggak bisa turun-turun karena apa kan lupus kan autoimun walau alam kan gitu. Ya kan udah segala macam, saya udah gaya hidup sehat dan lain-lain, tapi terus saya tahu ini 2 bulan yang lalu ya, kok baru tahu ya gitu. Selama ini juga mungkin udah pernah dikasih tahu lama banget, saya nggak tahu ya sama ustazah saya.
Tapi ternyata ini bacakan doa ini pada bagian tubuh yang sakit. Jadi kalau yang misalnya di indung telur kita perut bagian bawah ya, di rahim dan indung telur kita yang itu ya, yang dari hadis Muslim nomor 2202 ya, bismillah 3 kali ya, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir ya, itu 7 kali. Bismillah. Saya Masya Allah, dalam seminggu, ya Allah, ya Rob, sampai nangis, ya Allah, terima kasih ya Allah. Yaitu jadi itu sakitnya, percaya nggak percaya, Masya Allah, bukan percaya nggak percaya, emang kekuasaan Allah. Ya, sama surat Al-Anbiya ayat 83. Habis sholat wajib, tolong kita surat Al-Anbiya ayat 83, udah gitu kita, nanti saya share deh ke grup ya. Udah gitu kita baca yang tadi ya, hadis Muslim tadi ya, yang untuk ru'yah diri sendiri. Ya nanti saya share ya, Bismillah ya. Itu Masya Allah loh, saya pegang waktu itu yang memar-memar kan, kalau ada nyeri sekali di depan ini sama di punggung. Ya Allah nggak bisa tidur, ya Allah kalau lupus kalau lagi kambuh, Masya Allah nggak tahu lagi deh pokoknya. Itu saya pegang loh, itu udah nggak tahu apa-apa sama suami saya, ahli penyakit dalam, dipegang sini. Apa ya, orang nggak ada apa-apa. Ini kayaknya sih otot, memang ototnya jadi bengkak dan radang kalau orang lupus begitu. Nyerinya tapi udah nggak tahu lagi deh, saya nggak pernah nyeri kayak gitu lah. Udah zikir-zikir nggak ada, dipakai doa ini, Masya Allah, Masya Allah. Dalam seminggu turun saya bisa nggak ada lagi, memarnya juga nggak ada, sakitnya nggak ada, Masya Allah, Alhamdulillah. Bisa vaksin saya, jadi bisa kerja lagi, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, nanti saya share. Bismillah. Semangat semuanya. Terus kita tolong dong jangan keluar dari grup-grup saya muslimah gitu ya, saling mengingatkan ya. Jangan lepas dari teman-teman pengajiannya ya, tolong. Karena itulah teman-teman terbaik kita nanti yang akan mencari kita ketika di surganya Allah. Ya, saling panggil. Ya, itu dia. A'udzubillahi wa qudratihi. Ya, min syarri ma ajidu wa uhadir. Nanti saya ada kok yang ininya. 3 kali bismillah, 7 kali itu. Ada ininya. Ada tulisan Arabnya segala macam, ada fotonya, nanti saya share juga. Bismillah. Oke ya. Ya, boleh Dok, nanti di-share Dok, ada yang minta untuk di-share. Ya, insya Allah. Ya, baik. Mungkin kita sudahi ya acara webinar kita malam ini, karena waktu juga yang membatasi kita, sudah lewat 20 menit dari jam 9 sesuai dengan awalnya jam 9, tapi Dr. Inong berkenan untuk melebihkannya hingga 20 menit kita berlebih. Banyak sekali sudah ilmu yang Dr. Inong berikan kepada kita semua. Semoga menjadikan ladang pahala buat Dr. Inong dan keluarga. Senantiasa diberikan kesehatan ya Dok. Masya Allah. Luar biasa buat kita semua nih Dok. Insya Allah ya Dok. Mudah-mudahan kita semua diberikan senantiasa kekuatan nih Dok untuk senantiasa belajar dan belajar. Kemudian hidup sehat selalu dan semuanya diberkahi ya Dok ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sekali lagi jazakillah khair yang ilmu yang sudah diberikan. Ini silakan kalau mau di screen capture. Silakan. Ya, boleh Dok, silakan panitia. Mungkin sedikit yang bisa saya simpulkan nih Dok ya dari prolog tadi yang dokter berikan. Jadi di sini dokter memberikan kalau keputihan itu ada 2 jenis ya, keputihan normal dengan keputihan penyakit. Jadi kalau 2 dari 4 gejala itu sudah terlihat, maka tolong diperiksa dengan intensif. Khawatir nanti ada sesuatu yang harus diseriuskan dalam hal itu gitu ya. Kemudian untuk perawatan daerah intim, cucilah dengan sabun wajah ya, jangan dengan sabun yang lain. Kemudian untuk kanker serviks, hati-hati sekali. Jadi untuk anak-anak kita, siapapun yang ada di lingkungan kita, untuk jauh-jauh dari hubungan zina ya. Kemudian dengan imunisasi kanker serviks ya, 1 tahun sekali. Kemudian kalau baik-baik saja mungkin dengan imunisasi ya. Kemudian satu lagi, pemeriksaan sebelum menikah. Itu yang mungkin kita belum menjadi familiar ya, pemeriksaan sebelum menikah. Jadi cobalah kita amalkan ya, kita coba dengan pemeriksaan sebelum menikah. Ya ini mungkin yang bisa saya simpulkan.
Dan mungkin kita akhiri saja webinar kita malam ini. Sekali lagi jazakallah khairan kepada Dr. Inong yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya, memberikan ilmunya kepada kita semua. Insya Allah sangat-sangat bermanfaat ya buat kehidupan kita, buat keluarga kita, anak-anak kita, dan kedepannya ya insya Allah kita menjadi hidup lebih sehat kembali ya. Baik Dok, mungkin kita akhiri saja. Saya sebagai moderator mohon undur diri dan mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Saya tutup saja dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya kembalikan kepada Ibu Ai sebagai MC. Silakan Bu Ai, monggo. Ya, mohon maaf lahir batin juga ya saya buat semuanya. Jazakumullah khair buat panitia, Bu Rastuti. Kita udah pernah ada Sama-sama Bu Dokter. Udah ada sesi tentang perawatan kulit dan rambut. Belum sepertinya. Belum Dok, makanya mau nih Dok. Ya, saya bersedia ya, kulit dan rambut untuk muslimah ya. Siap. Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah. Insyaallah. Panitia tentu nanti dirancangkan lagi Dok. Masya Allah. Ya, silakan Bu Ai. Ya baik, terima kasih jazakumullah pada Ibu Dr. Inong dan Bu Rastuti yang sudah memandu acara diskusi yang luar biasa ini. Kalau misalnya melihat pertanyaan sepertinya nggak habis-habis ya Dok ya. Masih banyak yang bertanya lewat chat atau tadi ada yang raise hand, tapi karena waktu mungkin belum bisa terjawab semua ya pertanyaan dari ibu-ibu sekalian. Dan tadi seperti yang disampaikan Dr. Inong, akan ada sesi lain gitu ya. Nah mudah-mudahan mungkin nanti teman-teman dan ibu-ibu sekalian juga tetap mengikuti informasi dari Salimah untuk mengikuti kajian-kajian selanjutnya, insya Allah mungkinnya berbagi ilmu seperti itu. Mungkin itu ya Dok ya. Terima kasih banyak Dokter atas ilmunya, sharingnya. Jazakumullah khair. Ya, baik ibu-ibu, adik-adik sekalian, remaja putri, juga sahabat Salimah sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata 2 jam lebih ya, tidak terasa kita berdiskusi luar biasa, masya Allah. Ilmu yang diberikan oleh Dr. Inong sangat bermanfaat bagi kita, terutama bagi perempuan ya. Kita adalah yang diamanahi gitu ya, yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tempat atau lahirnya generasi yang akan datang yang insya Allah akan menjadi perubah peradaban, sehingga kita penting sekali untuk menjaga kesehatan, juga memahami bagaimana perawatan reproduksi wanita. Dan ini akan berdampak pada generasi kita yang mudah-mudahan nanti insya Allah akan melahirkan generasi yang sehat, kuat, soleh dan solehah insya Allah. Amin. Baik, ibu-ibu hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih dari panitia atas kehadirannya, juga masih bertahan sampai jam ini, tadi sampai 156 peserta, sekarang masih di atas 100, Masya Allah, Alhamdulillah, partisipasinya luar biasa. Dan kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan mohon izin ibu-ibu sekalian mungkin untuk kontak ya, mohon untuk mengisi daftar hadir atau presentasi yang sudah di-share oleh panitia di room chat, sehingga nanti mungkin ketika ada informasi yang bisa kami share ke ibu-ibu sekalian bisa tersampaikan seperti itu. Baik, sebelum diakhiri, mungkin sedikit pengumuman untuk pemenang door prize. Nih ibu-ibu sekalian, di sini ada beberapa yang mendapat door prize. Yang pertama itu Ibu Anissa Ikrimah, yang peserta pertama yang hadir di room Zoom ini. Kemudian Ibu Catur Martiningsih, yang pengisi absensi pertama. Kemudian yang memberikan pertanyaan secara langsung Ibu Zulhia dan Ibu Siti Nur Alfiah.
Dan ada 2 lagi yang akan mendapatkan door prize, yaitu yang memberikan pertanyaan di yang sesi yang lalu, yang tadi dibacakan oleh Ibu Rastuti ya. Dan mohon mungkin apakah yang memberikan pertanyaan itu hadir di sini? Kami karena agak sulit mengecek ya untuk seluruh pertanyaan yang tadi dibacakan apakah memang hadir atau tidak. Nah, mungkin apakah ada dari ibu-ibu yang di sini yang namanya tersebut dan pertanyaannya tersampaikan yang hadir pada kesempatan ini, mungkin bisa menyampaikan? Dari 28 pertanyaan ada Ibu Ike ya, Ibu Ike Indra. Ya. Baik, untuk yang mendapat door prize Ibu Ike Indra. Satu lagi siapa? Ada lagi? Ya, apa ya Bu Zuhlia. Ya, tadi Bu Zuhlia tadi sudah memberikan pertanyaan yang pertanyaan pada sesi yang pertama, kemudian tadi dibacakan, mungkin ada yang hadir? Ada lagi, Ibu? Atau kebetulan mungkin tidak hadir? Iya, mungkin nanti Ibu yang sudah disebutkan tadi mohon menghubungi panitia, Ibu Widya, di nomor 0812 86 23 9303. Baik, saya ulangi ya, atau saya share di room chatnya. Mohon nanti ibu-ibu yang mendapatkan door prize menghubungi panitia Ibu Widya di 0812 86 23 9303. Baik, ibu-ibu sekalian, dengan tadi diumumkannya ibu-ibu yang mendapat door prize, kita akhiri pertemuan ini dan Masya Allah luar biasa pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama mulai dari tadi 7:30 sampai sekarang 9:30 mendapat ridho dan rahmat juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup bersama-sama pertemuan ini dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Dr. Inon atas waktunya, juga perkenannya, ilmunya, juga pada ibu-ibu sekalian yang hadir di sini. Dan selamat berjumpa lagi di sesi dan program-program selanjutnya. Mohon tunggu informasi dari program Salimah di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu sekalian untuk leave room dan beristirahat. Selamat beristirahat. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ditutup Zoom-nya Bu Widya dan Bu Mei.